Farmhouse saat ini menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Samosir. Letaknya tepat berada di Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Lokasinya yang jauh dari hiruk-pikuk kebisingan membuat pengunjung semakin betah berlama-lama menikmati lokasi itu. Dahulu, lokasi ini adalah tempat bermain anak-anak, juga tempat menggembala kerbau. Tapi sekarang, lokasi ini menjadi salah satu spot terbaik menikmati keindahan Danau Toba. Farmhouse didirikan oleh Heriober Sidabutar bersama rekannya yang lain sesama pecinta alam. Mereka mendirikan farmhouse yang mereka namai PA Farmhouse, tepat di perbukitan yang ada di desa mereka. Terkhusus kaum muda pecinta alam dan penyuka trekking, tempat ini sangat cocok untuk menikmati hari libur. Lokasi yang dinamai PA Farmhouse ini menyajikan lokasi camp yang menarik, outdoor bioskop dan suguhan food dan drinks. Untuk tiba di bukit dengan ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut ini, Anda cukup berjalan kaki mendaki gunung dengan waktu tempuh 20-30 menit. Sedangkan untuk biaya parkir kendaraan, pengunjung cukup merogoh kocek hingga Rp15.000. Sebenarnya nggak nyangka sih dengan kondisi aksesnya yang susah, tapi ternyata bisa nih dibuat di sini sebuah penginapan yang meskipun mini tapi benar-benar worth it gitu. Perasaannya senang, menikmati, benar-benar merasakan suasana sejuk, nyaman gitu sih. Hobi banget, hobi. Apalagi kalau yang main trekking ke gunung, climbing, camping gitu. Harapannya ke depan mungkin lebih ditambahin lagi berupa masih ada beberapa yang kurang gitu. Jadi mungkin lebih diperhatiin lagi untuk fasilitas-fasilitasnya gitu. Fasilitas tambahan sih, kalau untuk fasilitas utama saya rasa udah bisa sih. Selain karena keindahan Danau Toba yang terlihat jelas dari puncak bukit, lokasi ini juga menjadi spot yang cocok untuk menikmati sunrise di pagi hari. Salam kopi. Oke, Pak. Nah, Selamat pagi. selamat pagi. Terlebih dahulu, Abang memperkenalkan diri kepada pemirsa, Pak. Oke, hai guys. Perkenalkan, nama saya Heriober Sidabutar. Domisili saya di Samosir sekarangnya. Baru 1 tahun lebih di sini setelah berkelana dari 25 negara. Jadi rencananya nih mau ada pengembangan untuk desanya dari pengalaman apa yang telah saya dapatkan dari perjalanan saya, dan kurang lebih sih itu. Boleh dong cerita latar belakang Abang mendirikan tempat di bukit-bukit ini, Bang? Oke, ini menarik sekali nih. Nah, latar belakangnya kurang lebih waktu kami kecil, kami dulu menghabiskan waktu di sini menggembalakan kerbau. Bahkan waktu sama kawan-kawan juga aku bilang, dulu kami di sini bisa main badminton atau tenis sama sepak bola juga. Dan memang sih masa kecil itu memang sangat yang berharga ya. Jadi kita bisa menghargai apa yang diberikan alam juga, sama kehidupan sosial juga, kita juga tidak terlalu ditekan oleh zaman pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya pergi merantau dan kembali dan mengingat kembali masa kecil itu, dan itulah kenapa bisa berdiri seperti sekarang ini. Kenapa sih, Bang, itu dinamakan PA Farmhouse? Sampai di sini gara-gara kegiatan pertanian ya? Sebenarnya sih kita ambil dari nama PA ya. PA itu identik dengan nama dataran, sebuah dataran yang juga bisa dibilang sebuah sumber dari air. Makanya di sini ada sumber airnya yang bisa menyuplai untuk masyarakat di bawah sana. Kurang lebih seperti itu sih untuk PA-nya. Untuk farmhouse ya, itu diambil dari bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Batangnya sepertinya sopo-sopo. Sopo-sopo ya? Ya, jadi kita upgrade dia, kita bahasa Inggrisnya jadi farmhouse, jadi PA Farmhouse. Di kondisi pandemi gini, Bang, udah cukup lah ya segini untuk soft launchingnya? Iya, itu sangat benar sekali, dan juga kita tidak mengundang terlalu banyak audiens. Jadi masyarakat di sini hanya masyarakat sekitar saja. Yang paling jauh itu sepertinya dari Ajibata. Jadi memang kita sengaja tidak mempromosikannya maksimal untuk soft launchingnya saja. Jadi kita hanya mengundang beberapa media partner, seperti ada Anak Tahu juga, mungkin nanti ada juga dari media online yang lain seperti itu.
kita masih soft launching sih, jadi bukan grand opening gitu kan. Itu ada bedanya soft launching sama grand opening. Soft launching itu kita hanya memperkenalkan saja bahwa kita eksis gitu. Jadi nanti Bang, apalah kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sini? Jadi kita nanti di sini kita udah launching farmhouse-nya, juga ada nanti campingnya, dan mungkin siapa tahu nanti bisa kita buatkan glamping. Glamping ya? Ya, baru ada nanti mendaki untuk level ekstrim sampai ke puncak sana, itu di ketinggian sekitar 1100 mdpl dan kemiringan itu hampir 40 derajat. Jadi kita memang bukan hanya mendaki saja, itu kombinasi seperti dengan juga manjat tebing. Jadi kita harus memanjat beberapa bebatuan yang besar untuk sampai ke puncak sana. Untuk ekspektasi view dari atas sana itu dari ujung sana Samosir sampai ke ujung sana itu memang sangat kelihatan sekali. Jadi luar biasa sih. Bahkan dulu waktu kami membuka jalur ke atas sana, aku bawa pemuda-pemuda setempat, bahkan mereka heran, wah ada di tempat kita seperti ini ya gitu. Mereka heran gitu. Ya? Iya. Dan mereka meminta terus, kapan lagi kita katanya. Nah dari situ kedepannya kan kita kan udah resmi nih, udah bakalan banyak lagi tur ke atas sana. Kita harus melibatkan BNPB sama tim SAR juga, sama Dinas Kehutanan juga, mengingat itu adalah area dari kehutanan, jadi otomatis kita harus meminta izin. Bisa nggak Abang jelasin mengenai akses untuk menuju ke sini? Oke, aksesnya itu sekarang kita berada di ketinggian sekitar 1000 mdpl, dan aksesnya itu dulunya ini hanya akses untuk dipakai untuk orang-orang untuk berladang. Memang sih untuk mobil off-road sama untuk sepeda motor off-road itu sudah bisa naik. Untuk trekkingnya Bang, kira-kira berapa menit dari bawah Bang? Oke, untuk level mudahnya berada kita di ketinggian sekarang itu sekitar maksimal 20 menit untuk pemula ya. Dan itu juga anak-anak sekitar 2 tahun, 3 tahun bisa kok gitu kan. Nah harapan ini penting banget kayaknya nih. Harapan untuk pemuda-pemuda lain nih, tempat lain. Jadilah berguna meskipun hal sekecil apapun. Tidak harus mungkin melakukan hal besar gitu. Hal sekecil itu seperti ya mungut sampah gitu. Mungut sampah di sekitar rumah aja, nggak usah sampai luar-luar. Itu aja gitu. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga kita sendiri. Di puncak bukit ini juga sangat cocok menjadi tempat camping sembari menikmati api unggun saat malam hari. Ober berharap Pemda Samosir bisa memberi perhatian untuk meningkatkan kunjungan wisata ke lokasi indah ini. Dari Samosir, tim Toba TV melaporkan.